Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ajbil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu hingga berjuta-juta nikmatnya, sehingga apabila seluruh ranting yang ada di dunia dijadikan sebagai penanya dan semua lautan yang ada di dunia pula dijadikan sebagai tintanya, maka tidak akan sanggup untuk menulis semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan panutan, the best man in the world, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman naik unta menuju zaman naik mobil Toyota, dari zaman makan kurma hingga zaman makan snack Kitela, dari zaman jahiliyah yang gelap gulita hingga zaman Islamiyah yang terang benderang. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mempersilahkan saya untuk berpidato pada kesempatan hari ini. Sekaligus saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Izzuddin dari SMK Muhammadiyah Banjarnegara. Di era zaman digital ini yang serba cepat, kita diperlihatkan sebuah ironi yang dimana konektivitas antar sesama manusia seolah-olah mencapai puncaknya. Hal yang sama terjadi pada solidaritas serta kehalusan budi pekerti yang mulai tergerus. Di dunia maya, ujaran kebencian, berita hoaks, dan perpecahan mudah sekali tersebar. Di dunia nyata, gesekan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan, baik itu politik, ekonomi, maupun agama, seringkali menjadi sebuah konflik. Maka dari itu, itulah tantangan kita, bagaimana kita menjaga dan memancarkan akhlakul karimah di tengah badai individualisme dan polarisasi ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah. Menurut pengertian bahasa, akhlak adalah tabiat, perilaku, atau kebiasaan seseorang. Akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama, akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Yang kedua, yaitu akhlakul mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Tentu yang dimaksud dengan akhlakul karimah tidak lain adalah akhlakul mahmudah, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam ayat keempat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innalaka la'alal khuluqil adim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam budi pekerti yang luhur. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dapat kita simpulkan bahwa kita sepatutnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam kita, sebagai panutan, sebagai suri tauladan juga dalam kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di antara lain adalah tasamuh atau toleransi, serta berlapang dada kepada sesama muslim
maupun orang yang berbeda agama selama mereka tidak musuhi Islam. Toleransi di sini bukan berarti mencampur adukan akidah, namun melainkan menghormati atau menghargai pendapat atau pilihan orang tersebut. Sebagai umat Islam, kita harus menunjukkan muka keislaman kita seperti ketika kita bertemu dengan orang lain, baik yang muda ataupun yang tua, kita harus ramah dan bersifat inklusif. Contoh yang kedua yaitu peduli dan berempati terhadap sesama manusia. Empati di sini diartikan sebagai merasakan penderitaan orang lain. Yang kedua, peduli yaitu bergerak untuk meringankan beban orang lain. Dari dua kata di atas dapat kita simpulkan, sebagai umat muslim kita seharusnya tidak mementingkan diri kita sendiri, namun juga mementingkan orang lain di sekitar kita, baik itu membantu ataupun menolongnya. Yang ketiga, menjaga lisan dan kehormatan. Dalam konteks zaman ini, menjaga lisan berarti juga menjaga jari kita untuk mengeser atau mengetik hal-hal yang berbau negatif. Akhlakul karimah menuntut kita untuk selalu menjaga diri kita dari perbuatan ghibah, menggunjing, fitnah, ataupun bullying, baik itu di dunia nyata ataupun ketika kita dalam bermedia sosial. Tentu dengan kita menjaga akhlakul karimah, ketakwaan dan keimanan kita di sisi Allah akan selalu meningkat. Memang di kehidupan sehari-hari kita, akhlakul karimah sangatlah penting dikarenakan sebagai penentu kehormatan seseorang. Maka dari itu, ketika kita ingin dihormati ataupun dihargai, maka dalam kita bergaul, kita harus menjaga akhlak kita. Bukan hanya di dunia saja, namun di akhirat, akhlakul karimah sangatlah penting. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Ma min say'in asqalu fi mizani fi husnul hulki." Yang artinya, tidak ada amalan yang lebih berat di timbangan amal daripada akhlak yang terpuji. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga selalu akhlak kita dimanapun kita berada, baik itu kepada guru, teman, sahabat, ataupun orang yang lebih tua. Sebelum saya mengakhiri pidato saya akan menyampaikan sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di almari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Nun wal qalami wama yasturun, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.